Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan berpresentasikan tentang hermeneutika dan manhaj tafsir kontemporer. Hermeneutika adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermenein yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, dan menerjemahkan. Hermeneutika dalam perkembangannya melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, hermeneutika berperan sebagai unsur dalam konteks kepercayaan dan ritus agama, dan yang kedua, dipakai sebagai metode atau teknik analisis dokumen, dan yang ketiga, hermeneutika juga diangkat menjadi ilmu pengetahuan kemanusiaan, dan yang keempat, berubah menjadi ilmu pengetahuan filsafat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian manhaj tafsir kontemporer. Yang pertama, kata tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata fassara yufassiru tafsiran yang artinya memeriksa, memperhatikan, atau bermakna kata penjelasan atau komentar. Yang kedua, secara terminologi, tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan lafal Al-Quran dan pemahamannya. Dan yang ketiga, pandangan senada diungkapkan oleh Al-Khattan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dan yang keempat, Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Mahid sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara menjelaskan lafal-lafal Al-Quran, maksud-maksudnya, berbagai hukumnya, dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, sementara kata kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Dan yang keenam, di dalam kamus Oxford Learners Pocket Dictionary dijelaskan ada dua pengertian dari contemporary. Pertama, belonging to the same time atau termasuk waktu yang sama, dan yang kedua, of the present time modern, waktu sekarang atau modern. Dan yang ketujuh, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau dewasa ini. Dan pada dasarnya, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang arti istilah kontemporer. Misalnya, apakah istilah kontemporer meliputi abad ke-19 atau hanya merujuk pada abad ke-20 sampai dengan 21? Dan menurut Ahmad Shirbashi, yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke-13 Hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini. Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern. Keduanya saling digunakan secara bergantian. Dan dalam konteks peradaban Islam, keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia Islam dengan Barat. Kiranya tak berlebihan bila istilah kontemporer di sini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer ialah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Nah, pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentajwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Kemudian tokoh tafsir kontemporer. Nah, tafsir kontemporer adalah penafsiran Al-Quranul Karim yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Nah, munculnya dilatar belakangi oleh adanya gerakan pembaruan atau tajdid Islam. Para ulama atau mufasir yang sangat masyhur dalam merintis tafsir kontemporer diantaranya adalah Fazlul Rahman, Muhammad Abduh, Syed Rashid Rida, Muhammad Amin Al-Khuli, Fatul Mah binti Syati, dan lain-lain. Nah, kemunculan tafsir kontemporer erat kaitannya dengan mulai muncul istilah pembaruan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama modern kontemporer yang menginginkan pendekatan dan metodologi baru dalam memahami Islam. Nah, persepsi para pembaruan memandang bahwa pemahaman Al-Quran yang terkesan jalan di tempat.
Tantangan tafsir kontemporer. Nah, disadari atau tidak, globalisasi yang melanda dunia memaksa umat Islam untuk merumuskan kembali berbagai pemikiran keislaman. Nah, pesatnya teknologi informasi yang berkembang akhir-akhir ini telah menyebabkan terjadinya perubahan yang demikian kompleks dalam kehidupan umat Islam. Pergerakan emansipasi, demokrasi, dan reformasi di bagian wilayah lain dunia ini dengan begitu mudah diakses umat Islam, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan umat Islam. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman lama mengalami keterasingan karena tidak mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan tersebut. Nah, tantangan berikutnya bagi tafsir Al-Quran adalah tantangan perkembangan global. Munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat Al-Quran tentang relasi laki-laki perempuan tidaklah terlepas dari kesadaran umat manusia dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh konsep hak asasi manusia dan martabat manusia. Nah, kedua konsep ini, yakni hak asasi manusia dan martabat manusia, memang merupakan wacana umat Islam kontemporer dalam rangka memenuhi apa yang boleh Bassam Tibi disebut dengan moralitas internasional. Nah, sebuah parameter teoretis yang dikedepankan guna mengatasi konflik antar peradaban Islam dan Barat. Berikut adalah tentang fakta dan tujuan hadirnya tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer hadir untuk bersemangat mengembalikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Tafsir kontemporer juga lebih menitik beratkan pada kajian epistemologis dan metodologis. Memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik dan bersifat kritis dan ilmiah. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 13. Kami mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.